Terkait penetapan angka PPN 12% sebagaimana telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, tepatnya di pasal 7 ayat 1 huruf B dari undang-undang tersebut, yang harus mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, apakah masih bisa dibatalkan atau tidak? Saya punya pendapat yang sedikit berbeda dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa ketentuan PPN 12% tersebut bisa dibatalkan dengan cara pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP. Karena hal ini menurut pendapat tersebut dimungkinkan oleh ayat 3 dan ayat 4 dari pasal 7 Undang-Undang HPP tersebut. Nah, dalam hal ini saya ingin menyatakan bahwa pendapat tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Karena apa? Karena menurut saya perubahan atau pembatalan dengan menggunakan ayat 3 dan ayat 4 itu dibolehkan, yaitu dengan menggunakan PP, itu maksudnya adalah setelah berlakunya dulu ayat 1, yaitu pada 1 Januari 2025 berlaku dulu angka 12% itu. Setelah itu baru boleh diubah dengan PP. Dan itu pun harus disampaikan dulu ke DPR untuk kemudian dijadikan materi RAPBN yang juga nantinya akan ditetapkan dengan Undang-Undang APBN. Jadi kesimpulannya perubahan angka 12% itu ya tidak bisa dilakukan begitu saja dengan peraturan pemerintah. Karena cara memahami atau membaca ayat-ayat dari satu pasal yang sama itu harus dibaca dulu ayat yang di atasnya atau ayat terdahulu, dalam hal ini ayat 1, baru kemudian diikuti dengan ketentuan atau ayat yang selanjutnya, dalam hal ini ayat 3 dan ayat 4. Karena semua ayat-ayat dalam satu pasal yang sama itu pasti saling berhubungan. Namun dalam redaksi ayat 4 ini, sebenarnya redaksi ayat 4 dari pasal 7 ini agak membingungkan ya. Karena sebetulnya secara teori hukum atau teori ilmu perundang-undangan, ketentuan undang-undang tidak boleh dibatalkan dengan PP. Karena undang-undang kedudukannya lebih tinggi dari PP. Ayat 4 itu menyebutkan bahwa ketentuan undang-undang boleh diubah dengan PP. Nah, ini kan artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan bisa mengubah peraturan yang lebih tinggi. Nah, hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan dalam ilmu perundang-undangan. Yang boleh adalah sebaliknya, yaitu ketentuan PP sebagai peraturan yang lebih rendah dapat diubah atau dibatalkan oleh undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi. Dalam teori ilmu perundang-undangan, hal ini dikenal dengan asas lex superior derogat legi inferiori. Ketentuan pasal 7 ayat 4 ini menjadi aneh karena redaksinya saya nilai telah melanggar asas hukum tersebut. Dan pembolehan pelanggaran ini ditetapkan dalam undang-undang, yang mana ketentuan undang-undang ini secara hukum telah mengenyampingkan asas hierarki kedudukan peraturan perundang-undangan yang juga diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tepatnya pada pasal 7 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarkinya. Namun demikian, secara konstitusional bukan berarti Presiden tidak bisa sama sekali mengubah atau membatalkan aturan PPN 12% tersebut sebelum 1 Januari 2025. Masih bisa. Caranya adalah dengan Presiden membuat atau mengeluarkan Perpu, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, hal ini boleh karena Perpu itu kedudukannya setara dengan undang-undang. Yang sebenarnya kan undang-undang harus dibatalkan lagi dengan undang-undang. Tapi kan untuk membuat undang-undang dalam waktu yang sangat singkat, beberapa hari ini menjelang tanggal 1 Januari kan tidak mungkin. Nah, kalau Presiden itu karena dia punya kekuasaan untuk membentuk Perpu, bisa Presiden sendiri mengeluarkan Perpu, tinggal perintahkan aparatnya, bisa saja secara teknis dia bikin Perpu.
Nah, hal ini pun masih sejalan dengan asas dalam teori ilmu perundang-undangan yang mengatakan bahwa lex posterior derogat legi priori, yang artinya peraturan yang setara yang dibuat belakangan itu bisa menggugurkan peraturan yang dibuat terlebih dahulu. Secara teknis, Presiden bisa mengeluarkan Perpu tersebut ya sebelum 1 Januari, yaitu paling lambat 31 Desember tahun 2024 ini, untuk membatalkan ketentuan Undang-Undang HPP terkait PPN 12%. Namun karena keberlakuan sebuah Perpu hanya sementara, yaitu hanya sampai disetujui oleh DPR atau ditolak, ya, maka setelah Perpu itu berlaku pada masa sidang berikutnya yang mungkin akan terjadi setelah 1 Januari 2025, supaya Perpu tersebut tetap bisa berlaku, yaitu Perpu yang membatalkan PPN 12%, misalnya angkanya kembali lagi jadi 11%, ya, supaya Perpu itu tetap berlaku seterusnya, maka DPR dalam sidang berikutnya itu harus memberikan persetujuannya, ya, untuk kemudian Perpu ini ditetapkan menjadi undang-undang. Tapi kalau DPR sampai menolaknya, maka ketentuan yang berlaku adalah tetap ketentuan PPN 12% sebagaimana diatur oleh Undang-Undang HPP. Terkait penetapan angka PPN 12% sebagaimana telah diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, tepatnya di pasal 7 ayat 1 huruf B dari undang-undang tersebut, yang harus mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, apakah masih bisa dibatalkan atau tidak? Saya punya pendapat yang sedikit berbeda dari beberapa kalangan yang menyatakan bahwa ketentuan PPN 12% tersebut bisa dibatalkan dengan cara pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP, karena hal ini menurut pendapat tersebut dimungkinkan oleh ayat 3 dan ayat 4 dari pasal 7 Undang-Undang HPP tersebut. Nah, dalam hal ini